Selamat siang pemirsa Metro TV Sumut kembali hadir dalam Dialog Sumut, sebuah program yang mengupas berita dari berbagai sisi di Sumatera Utara. Saya Elverina Hidayat, inilah Dialog Sumut selengkapnya. Dalam Dialog Sumut hari ini kami akan mengajak Anda mengetahui tantangan melestarikan budaya khususnya kekayaan kain Indonesia, yakni kain uis, kain milik masyarakat Karo, Sumatera Utara. Kita simak selengkapnya bersama rekan Dana Pangaribuan dalam edisi Tokoh Bicara. Perempuan, multitalenta, pelestari uis Karo. Tokoh Bicara bakal ngobrol bareng Afriana Berubarus. Afriana Berubarus dikenal sebagai salah seorang pelestari uis atau kain tradisional Karo di Kota Medan. Melalui kecintaannya terhadap uis, wanita yang akrab disapa Ave ini mendirikan sebuah butik yang diberi nama Rumah Uis. Hal ini Ave lakukan sebagai hobi sekaligus upaya melestarikan kekayaan budaya masyarakat Karo yang mulai tergerus zaman. Langkah yang diambil Ave dalam pelestariannya dengan mengaplikasikan kain uis dalam satu mahakarya busana yang trendy dan menarik. Tokoh Bicara kali ini berkesempatan untuk berbincang langsung dengan salah satu wanita inspiratif dari Kota Medan, dressmaker, penyanyi, dan juga pelestari uis Karo. Inilah dia Kak Afriana Berubarus. Halo Kak, apa kabar? Menjua-jua? Menjua-jua. Kainnya aku lihat banyak sekali. Uis ya. Uis ini adalah salah satu kain khas dari suku Karo, masyarakat Karo. Kemudian Kak, boleh disampaikan apa sih sebenarnya uis di mata seorang Afriana Berubarus? Uis itu kan sebenarnya bahasa Karo dari kain. Artinya secara umum orang menyebut kain itu uis. Termasuk baju yang kita pakai pun dibilang uis. Artinya uis. Kalau berpakaian itu ruis. Oke, berpakaian itu ruis. Ruis ya. Cuman kan sekarang lebih spesifik orang menyebut uis itu yang seperti yang ditenun dan yang khas memang hanya orang Karo yang punya gitu. Baik. Emang bedanya dengan kain-kain yang lain seperti ulos Batak misalnya? Tenunannya pasti berbeda. Motifnya itu kan satu sama lain pasti berbeda. Warnanya sama, mungkin filosofinya sudah pasti berbeda. Seperti apa sebenarnya filosofinya? Kalau dulu secara general orang punya kain itu kan untuk menutupi badan, untuk menghangatkan badan, karena kan kita di gunung sana kan dingin tuh. Jadi kain itu sejatinya penutup badan, menghangatkan badan gitu. Dan itu dulu sangat bernilai tinggi karena pada masa itu kan memang sangat mahal gitu. Nah sekarang ya sudah lebih populer, lebih modern, ya kita sudah membuat berbagai motif seperti ini. Nah, saya pikir harusnya memang tidak berhenti sampai di situ saja. Oh, berarti bisa diinovasikan. Kita bikin produk yang baru dari sini. Oke, emang kalau membuat produk baru ini kan menjadi satu tantangan. Apalagi ini kan juga uis sudah menjadi budaya ataupun jadi adat. Sebenarnya untuk melestarikan uis ini tantangannya seperti apa? Tantangannya yang pasti keberanian sih. Kita berani karena ini kan bukan produk yang pabrikan yang banyak di mana-mana dan punya value khusus tadi yang saya bilang. Ini punya orang Karo. Baik. Semua orang Karo merasa punya. Jadi dan mereka punya story-nya sendiri-sendiri. Bagi sebagian orang ini mungkin tidak seharusnya diolah kembali. Bagi sebagian orang. Nah, udah selesai sampai di sini saja gitu. Karena mungkin mereka berpikir ini sakral. Oke. Nah, bagi saya yang mungkin tidak terlalu paham adat, ya saya pikir kenapa tidak gitu untuk memudahkan orang untuk memperjelas identitasnya sebagai orang Karo. Akhirnya dia pakai baju yang ada kain Karonya, mungkin dia lebih, oh ini saya orang Karo. Baik. Gitu. Oke, berarti motivasinya adalah? Identitas, dan kemudian uis Karonya jadi lestari karena semakin banyak diproduksi gitu kan, dan semua orang kenal. Mungkin orang Karo itu tidak dikenal hanya dengan jeruknya gitu ya, tapi juga punya kain-kain yang halus banget seperti ini, karena ini kita termasuk
sedikit berbeda dengan katakanlah Ulos, Toba atau yang Tapanuli, Simalungun. Kita lebih sedikit motifnya karena lebih halus. Lebih halus. Lebih halus karena semua ini tenun tangan, tenun bahkan gedokan. Digedokkan. Gedok. Pakai alat tenun tradisional. Iya. Oke. Belum ada yang mesin. Belum ada yang mesin. Kemudian Kak, kemarin kan tahun 2017 mendapatkan penghargaan sebagai perempuan inspiratif. Apa makna yang Kakak rasa ketika mendapatkan penghargaan itu? Jadinya punya tanggung jawab. Baik. Kalau dulu kan hanya beberapa orang yang merasa terinspirasi dari Averiana Barus, ya sudah itu kan personal maknanya. Tapi ketika itu dideklarasikan dan diakui, kita jadi punya tanggung jawab lebih besar jadinya. Jadi sedikit lebih hati-hati lah, lebih merasa punya tanggung jawab bahwa ya kalau kita udah dikasih gelar begitu, nggak bisa dibiarin aja ternyata gitu. Iya, tetap harus dijaga dan Iya, tetap karena harus. begitu orang lain percaya, mereka bukan orang Karo loh. Yang menjadi juri, yang menjadi penentu pemenang perempuan inspiratif itu pun sama sekali bukan orang Karo. Mereka hanya mengamati dari luar. Nah, begitu orang lain percaya sama kita, kenapa kita tidak percaya sama diri? Itu untuk saya pribadi dulu. Saya jadi lebih percaya diri, saya jadi lebih grateful lah, lebih bersyukur dan lebih semangat juga membagikan sama orang lain. Oke, sudah semangat. Lalu apa yang ingin dicapai ketika harus melestarikan UIS? Saya mau, yang saya paling harapkan adalah orang semakin teredukasi soal budaya, yang paling utama sih soal UIS. Oke, edukasi soal UIS. Ya, jadi orang-orang jadi sepaham lah bahwa yang saya kerjakan ini ranahnya fashion. Oke. Bukan adat, saya nggak ahli adat gitu. Tapi saya mau menawarkan cara yang lain untuk menawarkan Karo untuk lebih up, untuk lebih terlihat dengan cara seperti ini. Itu jadi, dan yang kedua paling tidak orang banggalah dengan dirinya sebagai orang Karo. Baik, sudah punya pencapaian yang ingin diraih adalah mengedukasi masyarakat tentang kebudayaan Karo, khususnya adalah UIS. Lalu seperti apa sih sebenarnya dukungan pemerintah untuk masalah UIS ini, budaya? Pemerintah selalu mendukung karena mereka mengizinkan kita begini juga kan sebuah dukungan ya. Mereka mendukung dengan cara yang kadang-kadang diam juga mendukung sih menurut saya. Diam ini dalam artian apa ini? Ya mungkin yang paling simpel yang mau saya bilang, mereka mungkin perhatikan. Tapi mungkin bagi pemerintah Karo khususnya atau yang di Medan lah, yang begini-begini tidak terlalu penting mungkin. Jadi ya sudah, biarkan dulu mereka berkembang gitu. Jadi nggak dengan banyak infrastruktur, misalnya ini kan saya jualan online dengan ada regulasi-regulasi pengiriman barang cepat juga, itu kan sebuah dukungan. Cuman kalau dukungan langsung Sudah ada diraih? Sudah ada yang disampaikan? not sure. Belum, betul, tidak yakin ya, tidak yakin. Oke, baik. Berarti pemerintah setidaknya harus mengerti ya, bahwasanya ada sebagian ataupun sebagian orang yang ingin melestarikan dan butuh dukungan ya dari pemerintah. Oke, nanti kita akan lanjutkan karena kakak kan ini sebagai dressmaker dan juga katanya mantan jurnalis. Luar biasa. Ya. Tapi nanti kita akan bincang lagi setelah jeda yang berikut ini. Tetap di Tokoh Bicara. Sebagai seorang dressmaker, Averiana Berubarus aktif dalam sejumlah pagelaran busana di Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam setiap pagelaran, Averiana tidak pernah lepas dari kain UIS khas Karo yang diaplikasikan dalam jahitan busana yang indah namun tetap bergaya masa kini. Namun siapa sangka di balik tangannya yang lihai mendesain busana, ia ternyata juga pernah menggeluti dunia jurnalistik. Kita lanjutkan lagi Tokoh Bicara bersama dengan Kak Averiana Berubarus. Nah, ini kan Kak Averiana ini diketahui juga sebagai mantan jurnalis. Sekarang jadi dressmaker. Sebenarnya mau pilih mana nih? Lebih pilih dressmaker atau jurnalis? Ya kalau sekarang sudah pasti dressmaker lah. Kenapa? Karena saya suka dua-duanya, karena basicnya kan memang saya sekolahnya linguistik lah, bahasa gitu. Okay. Jadi dulu memang suka, terus ketika
sudah memilih sekarang, kayaknya saya lebih suka yang sekarang karena mungkin lebih fleksibel. Perbedaannya apa emang tantangannya? Tantangannya ya sama-sama harus kreatif. Harus kreatif. Ya, baik kita jadi waktu saya masih jadi jurnalis dan sekarang menjadi istilah bahasa Karo itu perwis-wis ya, tukang kain gitu. Tetap harus kreatif karena hari ini kalau dulu cari berita apa, hari ini bikin tulisan apa, hari ini kalau hari ini kan saya udah bikin begini, besok mau bikin apa, atau orang datang pokoknya saya mau baju saya nampak mewah misalnya, saya yang berpikir jadinya. Artinya tetap sama-sama harus kreatif. Berarti intinya adalah persamaannya adalah kreatif. Hanya saja perbedaannya kita harus lebih bisa memunculkan ide-ide yang baru ya. Oke Kak, selanjutnya ini kan bicara sebagai dressmaker. Ini yang aku lihat di sini banyak sekali. Ini karyanya. Oke. Kemudian kenapa lah warnanya ini? Kebanyakan warnanya agak sedikit gelap. Ya. Karena memang warna kain aslinya itu gelap. Baik. Dan saya walaupun coba memberanikan diri misalnya campur-campur dengan apa, tapi karena saya memang misinya melestarikan UIS, saya tetap harus mengikutkan kain aslinya. Jadi kalau dulu kan pewarnaan itu kan alami, jadi memang warnanya ya begini, aslinya tuh gelap, agak gelap. Pewarnaannya dari abu dapur, dari daun-daun gitu. Walaupun sekarang dengan teknologi yang baru sudah lebih cerah, tetap saya lebih suka mengangkat warna-warna yang lebih asli. Oke, kemudian ini sudah dilihatkan karya-karyanya. Sudah berapa banyak atau sudah seberapa sering sih sebenarnya Kak Afriana ini menggelar satu gelaran fashion show misalnya? Kalau fashion show itu sudah pasti mungkin 2 kali 1 tahun. 2 kali 1 tahun? Awal sama akhir tahun. Biasanya di mall, kita biasanya di mall karena lebih publik kan gitu. Mungkin sudah 3 tahun belakangan jadi berapa kali? Sudah cukup aktif berarti untuk menggelar fashion show? Itu sudah jadi agenda rutin. Oke. Ketika menjadi seorang dressmaker, apa sih kepuasan yang ingin dicapai menjadi seorang dressmaker? Yang paling iya itu kalau orang senang, kalau orang puas, kalau orang merasa cantik, kita merasa cantik juga, kita merasa senang juga. Berarti kalau untuk membuat satu karya itu memang harus ada nyawa? Ya, udah pasti, udah pasti. Sekalipun mereka mungkin menganggap ini hanya, ya udah jadi nih, udah begini. Karena setiap baju yang dibuat itu pasti ada ceritanya, pasti ada filosofinya. Kemudian kan ada, menjadi seorang pembuat karya khususnya adalah pakaian. Pernah nggak sih ngerasa ada ketika seseorang membeli kain misalnya yang sudah kakak perjualbelikan, tidak cocok dipakai orang lain, itu pernah nggak muncul perasaan seperti itu? Ya pasti ada, karena kan orang itu kan melihat. Ya. Misalnya dia melihat saya pakai, karena saya sering pakai baju dari sini, mereka pakai kadang-kadang kan postur orang kan nggak sama, warna kulit nggak sama, tapi mereka ngotot. Kita nggak mungkin bilang itu nggak cantik sama mereka. Oke. Itu sangat, ya bukan nggak, kecuali deket ya, kita deket. Tapi kalau misalnya orang membeli yang mereka suka, ya paling kita sesuaikan lah sedikit-sedikit. Lantas sarannya kalau pada saat berjumpa dengan customer yang seperti itu? Ya harus dibilang cantik sekali gitu. Wow, berarti harus dibilang cantik. Karena kita kan mencoba menyebarkan positif, pemikiran yang positif. Gitu. Mungkin dengan saya bilang mereka itu cantik, mereka akan hari-harinya satu hari itu lebih happy. Gitu. Kemudian ini apa sih yang menjadi tantangan khususnya untuk dressmaker lokal? Ini kan pasti mungkin ada satu hal yang mungkin menjadi kendala ketika kita harus menunjukkan hasil karya-karya kita. Tantangannya adalah kalau the UIS Karo ini bahan bakunya tidak selalu ready. Oke, bahan baku. Bahan baku karena kan itu manual tenunnya dan tidak selalu sama. Jadi begitu mau kembaran nih bajunya, saya mau sama ini persis, kadang-kadang itu susah. Karena satu kayu atau satu tenunan dengan tenunan kain yang lain mungkin saja berbeda. Iya, jadi kendalanya lebih ke intern sih, bahan baku. Berbicara tadi berarti Kak Afriana sendiri ini memberdayakan
penenun-penenun Ya, tradisional yang ada di biasanya sini? ibu-ibu. Khususnya di daerah mana? Beragam, ada yang mulai dari di Kota Medan ada, biasanya mereka ibu rumah tangga lah, yang sambil mengurus anak sambil bertenun gitu. Dari Samosir sampai dari Binjai ada. Oke, satu karya untuk membuatnya butuh waktu berapa lama? Tergantung, ada yang tenunan itu bisa sampai 3 hari, ada yang sampai 1 bulan, tergantung kerumitan motifnya. Tergantung kerumitan motif. Berarti tadi Kak Efrena juga memberdayakan ya masyarakat-masyarakat di Sumatera Utara khususnya untuk bahan baku. Oke. Dan satu lagi setelah menjadi dressmaker, mantan jurnalis, kemudian pelestari uwis, lalu ada satu lagi, penyanyi karo. Wah, ini semua multi talenta sekali Kak Efrena ini. Tapi kita akan bahas soal menyanyi tadi dan saya akan ngetes suara Kak Efrena ini sendiri untuk nyanyi karo seperti apa. Jadi tetap di Toko Bicara setelah jeda yang berikut ini. Ku tatap, pas ku tuliskan, tanah ingin kamu lihat. Ku jamu, pas ku kemah-kemah bagai tanah karo cilik. Oh tanah karo si malam. Wah, luar biasa sekali Kak Efrena. Ini saya juga bisa nyanyi loh. Oh ya. Oh ya. Tapi jangan dicoba. Nanti pada kabur semua. Nah, ini kan udah jadi penyanyi. Kemudian kenapa harus bernyanyi? Sementara sudah pernah jadi jurnalis, sudah jadi dressmaker, kemudian jadi nande-nande karo, pelestari karo, uwis karo. Bernyanyi itu kan hobi. Hobi. Yang belakangan berbonus jadi duit. Oke. Gitu. Jadi komersil ya. Ya karena sejalan juga dengan apa yang saya kerjakan di rumah Uwis. Dengan saya misalnya nyanyi, pesan yang mau saya sampaikan lebih cepat karena saya lebih sering bertemu orang banyak gitu. Saya lebih sering di panggung yang semua orang bisa melihat gitu. Jadi kalau saya mau sebagai model baju rumah Uwis yang seperti orang kebanyakan ya, karena kan orang kan nggak semua tinggi semampai kan, termasuk juga yang agak pendek dan tidak terlalu kurus kayak saya gitu. Jadi itu malah lebih jadi model yang mereka lebih bisa terima. Jadi dengan saya bernyanyi melalui video klip, saya terus mempromosikan Uwis Karo dengan berbagai kemasan gitu. Saya rasa jadinya sejalan. Malah belakangan setelah rumah Uwis, karir saya di musik juga ikut terangkat gitu. Oke, berarti sejalan ya dengan yang sudah dikerjakan sebelum-sebelumnya. Kemudian sudah berapa album sih yang sudah dikeluarkan? Kalau dulu kan kompilasi, jadi kalau dengan kompilasi mungkin sampai ada 5 bareng-bareng sama yang lain. Tapi kalau album saya sendiri ada 1. Nah, setelah 2017 ke sini saya udah nggak produksi album dalam kepingan, tapi sudah ke YouTube. Karena sekarang orang kan lebih platformnya udah lebih digital, udah lebih internet gitu ya. Jadi saya udah memilih merilis album single di YouTube aja. Oke, sudah merilis lagu-lagunya di YouTube ya. Lagu sendiri itu diciptakan karya sendiri atau seperti apa? Kebanyakan masih diciptakan oleh orang lain, ditulis oleh penulis lagu karo lah. Atau saya juga suka merecycle lagu-lagu yang lama sekali dibuat baru. Yang tadi. Kayak Tanah Karo Si Malam itu sudah mungkin jauh sebelum orang tua kita lahir juga sudah ada gitu lagunya. Kata Pet Pet itu lagu-lagu folk song gitu. Nah sekarang saya mencoba menulis lagu sendiri. Lagi mencoba? Ya sudah akan rilis mungkin next 2 weeks. Oke, 2 minggu ke depan berarti ditunggu ini ya. Lalu bicara soal lagu yang tadi, O Tanah Karo Si Malam ya. Oh Tanah Karo. Oh Tanah Karo Si Malam. Itu sebenarnya lagu yang menceritakan apa sih sebenarnya? Kerinduan orang yang jauh dari Tanah Karo. Oke, baik. Selanjutnya, emang kalau ini kan sudah membuat lagu-lagunya diposting di YouTube. Kemudian untuk off air-nya atau manggungnya sendiri seberapa sering?
Seberapa sering itu sangat tergantung musim. Nah, kalau penyanyi Karo itu kan banyak kan diundang ke acara Karo. Oke. Jadi musim kerja tahun. Biasanya kan di pertengahan tahun tuh sampai bulan Oktober. Nah, kalau di situ bisa setiap weekend. Setiap Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya memang ada event. Karena kan dari kampung ke kampung, namanya kita punya kampung kan. Jadi kampung ke kampung gitu. Oke, ini kan sudah banyak sekali pekerjaan ataupun apa dibilangnya hobi yang sudah dilakukan ya. Mulai dari dressmaker, jurnalis, kemudian jadi penyanyi saat ini. Tapi saya ingin tahu sisi lain dari Kak Afriana, dan saya sudah mengundang temannya, sahabat dari Kak Afriana dengan Kak Bonifa. Boleh bergabung bersama kita nih. Kak Bonifa, ini adalah sahabat dari Kak Ave. Iya, Kak Afriana. Nah Kak Bonifa, ini aku tahan dulu loh. Oke. Aduh, saya boleh tutup kuping. Jadi aku akan tanya, gimana sih sebenarnya melihat perjuangan dari Kak Afriana sampai di titik ini? Sejauh ini saya melihat kakak itu cukup pejuang yang keras ya. Karena dulu awal jumpa itu jauh sekali belum seperti ini gitu. Jadi selama 2 tahun terakhir kayaknya udah jauh meningkat, mungkin karena dengan usaha yang lebih juga gitu. Sangat keras lah intinya. Kemudian melihat dengan perjuangan yang cukup luar biasa, dukungan yang seperti apa sebagai sahabat yang diberikan kepada Kak Afriana? Kalau saya pribadi paling cuman apa ya, kalau setiap hari kan ngobrol nih, paling kalau misalnya ditanya saran, ngasih masukan gitu. Oke, memberi saran. Ya, kalau misalnya Gigi misalnya nyanyi di mana, mungkin ngawani, cuman kayak gitulah. Satu lagi, satu kata bahasa Karo yang menggambarkan Kak Afriana. Kira-kira apa? Yang bagusnya atau yang buruknya? Yang mana saja boleh. Mungkin satu kata mediasi kan. Artinya itu peduli, soalnya dibilang sahabat pun nggak hanya sebatas sahabat. Yang saya rasakan itu kakak ini memang benar sebagai seorang kakak gitu. Oke, keluarga ya. Iya, Tidak hanya keluarga. sahabat, sudah menjadi keluarga. Oke. Terima kasih untuk Kak Bonifa sudah memberikan tanggapannya nih. Tapi tahan di sini aja dulu. Nah, kita akan melanjutkan dengan pertanyaan dari warganet. Ada satu pertanyaan yang mungkin ini pakai bahasa Karo. Mohon maaf kalau saya salah mengucapkan. Dia ini dari Edi Kembarin yang menanyakan, uga dage carana melestarikan kebudayaan Karo selain uis, khususnya cakap Karo lanai rusur ipake anak muda Karo. Artinya dulu. Bagaimana cara melestarikan melestarikan budaya selain dari UIS. Misalnya bahasa Karo sudah jarang diucapkan atau sudah jarang dipakai. Anak muda. Iya, anak muda, orang tua juga. Gimana tanggapannya? Gimana ya? Kalau saya kan di UIS nih, ya itulah yang bisa saya lakukan. Nah, kalau soal bahasa itu memang sangat kompleks persoalannya. Sekarang kita ini kan zaman postmodern, orang berlomba-lomba menjadi orang yang nggak mau lagi terlihat kampungan. Nah, emang kalau pakai bahasa Karo atau bahasa yang lain, bahasa daerah yang lain harus terlihat seperti itu kah? sebagian orang masih berpikir seperti itu. Kalau di Medan sih orang nggak peduli karena banyak sekali bahasa. Tapi kalau di kampung misalnya masih di tataran Kabanjahe, orang berbahasa Karo itu malah sebagian orang menganggap itu kuta-kuta kelko katanya, kampungan kali pun gitu. Jadi sebagian orang sudah mulai sadar, bahkan yang di luar Karo sudah mulai mengajarkan lagi bahasa Karo kepada anak-anaknya. Nah ini saya kira ini proses yang mungkin harus dirawati, pada sampai akhirnya nanti orang rindu kembali. Kemudian Kak, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat luas khususnya untuk pelestarian budaya Karo. Ya, you have to be proud to be Karo first. Gitu. Kamu Kita harus bangga. Kalau kita nggak bangga, gimana kita mau show off sama orang? Itu dulu, harus bangga dulu. Karena saya menemui banyak orang Karo yang masih malu menjadi orang Karo.
Oke, baik. Terima kasih Kak Afriana Thank you, untuk Kak waktunya Bujur dan Lala. sudah diajari cara mungkin bisa mengedukasi masyarakat untuk tetap melestarikan kebudayaan, khususnya kebudayaan Karo. Dan terima kasih untuk Kak Bonifa sudah bergabung bersama kita dan memberikan satu sisi yang berbeda dari Kak Afriana. Nah pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Kak Afriana Berubarus yang merupakan banyak sekali menjadi seorang wanita yang super ataupun menjadi wanita yang inspiratif dengan segala macam talentanya, mulai dari dressmaker, kemudian penyanyi dan juga pelestari uwis Karo. Dan memang untuk menjadi ataupun melestarikan budaya, khususnya budaya kita sendiri, kita harus bangga dengan identitas kita sebagai orang ataupun sebagai masyarakat itu sendiri, khususnya di Indonesia dengan berbagai macam suku dan budaya. Demikianlah Tokoh Bicara kali ini, dan saksikan Tokoh Bicara selanjutnya dengan tokoh-tokoh inspiratif yang berikutnya. Terima kasih Kak Efren. Iya. Demikianlah Dialog Sumut hari ini. Saksikan Dialog Sumut setiap hari Selasa dan Kamis pukul 13.30 waktu Indonesia Barat. Saya Elvirina Hidayat bersama seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.